Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang zakat peternakan. Di sini ada beberapa poin catatan sebagai pelengkap pembahasan kita pada malam hari ini. Catatan yang pertama, jumlah antara dua kewajiban tersebut dinamakan dengan waqos dan tidak wajib zakat padanya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Ya. Jadi misalnya ya, kalau seandainya kita lihat pada tabel nisab kambing, misalnya antara 40 sampai 120 satu ekor kambing. Misalnya ada orang yang punya kambing jumlahnya 50 ya, maka ini yang dimaksud dengan waqos, yaitu jumlah antara dua kewajiban ya. Jadi dari 40 sampai 120 itu hanya satu kambing. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya kambing lebih dari 40 tetapi tidak sampai 120, maka lebihnya ini tidak diperhitungkan. Ya, misalnya ada yang punya kambing 102, 119. Maka kira-kira berapa kambing yang dikeluarkan? Satu, ya tetap satu. Nah, di antara dua kewajiban ini dinamakan dengan waqos dan tidak wajib zakat padanya. Kemudian hewan yang masih menyusui tidak diambil sebagai zakat. Ya, jadi hewan yang masih menyusui maka ini tidak diperhitungkan zakatnya dan tidak diperhitungkan dalam nisab. Ya, misalnya ada orang yang punya kambing 37, yang 3 ini masih menyusui, maka kira-kira dia wajib mengeluarkan zakat apa tidak? Tidak, ya, karena yang 3 ini masih menyusui. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla ta'khudha min radi'i labanin. Pada masa Nabi tidak diambil sebagai zakat hewan yang masih menyusui, artinya tidak diperhitungkan zakatnya. Ya. Kemudian tidak diambil zakat kecuali betina. Jantan tidak diterima kecuali pada zakat sapi. Ya. Sapi tadi ya, ada istilah tabi dan tabi'ah. Maka pada asalnya yang dikeluarkan adalah betina, tetapi pada sapi maka ada yang namanya tabi dan ini diperbolehkan. Jantan tidak diterima kecuali pada zakat sapi dan satu ekor unta jantan umur 2 tahun ibnu labun, atau 3 tahun atau umur 4 tahun sebagai ganti dari unta betina umur 1 tahun bintu makhot, dan ini bisa diganti dengan ibnu makhot. Ya. Jadi pada asalnya yang dikeluarkan adalah yang dari jenis kelamin betina. Ya. Tetapi ada beberapa pengecualian, dan apabila yang dipunyai semuanya adalah jantan maka tidak mengapa zakatnya dari yang kelamin jantan. Ya, misalnya punya 40 kambing semuanya jantan, tidak ada yang betina, maka diperbolehkan dalam kasus seperti ini. Atau 30 sapi semuanya jantan, tidak ada yang betina, maka tidak mengapa yang dikeluarkan dari yang jantan. Kemudian ambil zakat tidak boleh mengambil harta-harta yang terbaik, yang bunting, pejantan, yang menyusui anaknya dan yang gemuk. Ya, jadi yang diambil adalah pertengahan. Ya, iyyaka wa karaima amwalihim. Ya, ini sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman untuk menjadi amil zakat, petugas mengambil zakat. Maka Nabi mengatakan, wahai Mu'ad, janganlah engkau mengambil harta mereka yang terbaik. Ya, jadi yang pertengahan saja. Ya, jangan minta yang terbaik, yang disayangi, yang paling dicintai, tidak. Ya.
Kemudian apabila bercampur atau berserikat dua harta atau lebih dari orang-orang yang wajib zakat dan tidak bisa dibedakan antara harta salah seorang di antara mereka dengan yang lainnya, tidak dapat dibedakan dalam 6 perkara. Yang pertama, gembalaan, kandang, tempat minum, tempat memerah susu, pejantan, dan pengembalaan. Misalnya ada 2 orang yang mempunyai kambing, jumlahnya masing-masing 40-40. Ketika digembalakan, ya karena memang sudah terbiasa ya angon kambing bareng misalnya. Kemudian setelah itu terkadang kambingnya ini masuk ke grup kambing temannya. Kemudian ketika balik ke kandang juga tidak bisa dibedakan mana kambingnya, mana kambing temannya. Maka mereka berdua mengeluarkan satu zakat saja jika telah wajib atas mereka berdua mengeluarkan zakat. Ya, jadi kalau seandainya sudah tidak bisa dibedakan lagi mana miliknya dan mana milik temannya dalam 6 perkara ini, maka yang dikeluarkan satu saja. Serikat terkadang meringankan kedua belah pihak yang bersekutu. Ya, orang yang misalnya menggabungkan hewan peternakannya. Ya, ada orang yang punya 40 kambing, yang B juga punya 40 kambing. Kalau seandainya dia tidak digabungkan, maka setiap orang wajib mengeluarkan zakatnya, setiap orang mengeluarkan satu ekor. Tetapi ketika dia berserikat digabung, maka ini meringankan. Ya, 80 berarti yang dikeluarkan berapa? 1 ekor saja. Tetapi terkadang ya serikat juga memberatkan kedua belah pihak. Ya, misalnya ada orang yang punya 40 kambing, ya. A punya 20, B punya 20, digabungkan. Yang seandainya kalau dia berpisah tidak terkena zakat, tetapi karena digabungkan maka dia terkena zakat, ya. Maka pada intinya ya jika berserikat maka digabungkan, ya. Tetapi kalau seandainya tidak berserikat maka jangan disiasati untuk digabungkan. Ya, ini siasat biar orang tidak terkena zakat itu bagaimana? Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya ada 40, orang B juga punya 40. Wah, ini kalau seandainya tidak digabungkan masing-masing kita kena zakat nih, ayo digabung saja. Maka kalau seandainya tidak bergabung nggak usah digabungkan. Ya, dan kalau seandainya tidak berserikat maka jangan disiasati untuk digabungkan. Ya, ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tulisan yang diberikan Abu Bakar As-Siddiq kepada Anas bin Malik ketika mendatangi negeri Bahrain. Kemudian apabila hewan ternak, ya ini yang terakhir ya. Yang terakhir apa bukan? Yang terakhir ya. Apabila hewan ternak tidak digembala, diberi makan secara khusus, tetapi dipersiapkan untuk perdagangan dan telah melewati masa haul, maka termasuk dalam zakat perdagangan. Ya, jadi misalnya Ustadz, kalau zaman sekarang ini tidak mungkinlah ada orang yang ya menggembala kambing sejumlah 40 ekor. Capek Ustadz, tidak mungkin, tidak mampu. Atau menggembala sapi sebanyak 30 ekor. Ya, biasanya umumnya orang sekarang ini ya dicarikan makan kemudian diberikan di kandangnya. Maka pertanyaannya, apakah dia wajib menzakati kambing yang dia carikan makan tadi ketika mencapai nisab? Maka jawabannya, kalau yang ditanya adalah dari jalur peternakan, zakat peternakan, maka jawabannya tidak. Tetapi kalau seandainya hewan itu diperdagangkan, ya, maka dia nanti akan kena zakat dari jalur perdagangan. Jadi hasil jualannya itu yang diperhitungkan. Misalnya ada orang yang punya sapi 30, ya, ketika dia menjual, ya, sapi 30 itu katakanlah satu ekornya 10 juta, ya berarti berapa? 300 juta. Misalnya ketika dia jualan 300 juta dapatnya, ya mungkin kalau untuk 1 tahun 100 juta cukuplah, ya, dia masih punya 200 juta. Kalau seandainya dalam perjalanan waktu 1 tahun atau ketika masa haulnya itu hartanya masih di atas nisab, maka dia akan terkena zakat dari jalur perdagangan, yaitu sebesar berapa? 2,5%, ya. Seperti itu ya, insyaallah pada pembahasan pada zakat peternakan ini. Dan 3 zakat yang pertama ini adalah zakat yang disepakati oleh para ulama.
Ya, ijma' para ulama akan adanya zakat emas perak, akan adanya zakat pertanian atau buah-buahan, dan adanya zakat peternakan. 3 zakat ini ijma' para ulama mengatakan bahwa ini disyariatkan dalam agama Islam. Adapun zakat yang tersisa, 2 zakat yang tersisa, zakat perdagangan dan rikas, maka ini masih diperselisihkan oleh para ulama, meskipun kami lebih cenderung 2 zakat tersebut disyariatkan di dalam agama Islam ini. Wallahu taala alam. Ya, sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau disampaikan, kami persilahkan.